Sobat Kairos, renungan firman Tuhan hari ini adalah dari Yohanes 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sobat Kairos, setelah pengajaran yang panjang mengenai roti hidup, banyak murid yang meninggalkan Yesus. Tantangan terakhir yang Yesus ungkapkan ditujukan kepada para murid. Pertanyaan sekaligus pernyataan tentang totalitas sebagai murid. Pengajaran yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah ditangkap, dan tidak umum terjadi, membuat banyak murid berpikir ulang untuk mengikut Yesus. Banyak orang yang tadinya sudah mengikut Yesus, akhirnya memilih untuk meninggalkan Yesus. Saat inilah merupakan saat yang tepat untuk memperdalam komitmen para murid. Saat inilah saat yang baik untuk menantang para murid mengambil sikap dan keputusan hendak meninggalkan Yesus atau mengikutinya. Sobat Kairos, firman Tuhan ini merupakan penjelasan perkataan Yesus agar manusia jangan hanya mengejar keinginan daging yang fana dan yang segera berlalu ini, tetapi semua mengejar yang rohani, yang menghidupkan. Roh menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai dengan 47, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah, maka pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Firman Tuhan ini menyapa kita semua dalam seluruh aktivitas agar dapat menguasai diri keinginan daging yang setiap detik waktu yang kita jalani selalu dijejali dengan keinginan daging. Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa dan keinginan daging, dan telah mengutus Roh Kudus berdiam di dalam diri kita agar kita hidup dalam roh. Roh Kudus menguasai hidup kita. Biarlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, agar kita dipandu dan dituntun menuju kehidupan kekal. Apakah kekuatan kita menjalani hidup ini? Renungan ini menjawab bahwa perkataan-perkataan Yesus Kristus adalah sumber hidup kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita agar tetap hidup di dalam roh. Sekarang ini, orang-orang lebih senang mendengar humor yang lucu, khotbah yang ringan-ringan saja, dan banyak daripada cerita-cerita lucu, pengalaman, sharing, atau mujizat yang sifatnya spektakuler. Jemaat juga senang kepada pendeta yang dapat menyembuhkan atau penyakit atau mengusir roh jahat, maka pendeta tersebut akan banyak diundang oleh orang. Hal semacam ini terus mengulangi kebiasaan orang sejak zaman dahulu, dan Yesus tahu bahwa manusia mencari sesuatu yang enak untuk diri sendiri dan cenderung berkerabatan dan menolak mendapat pengajaran atau teguran. Sifat manusia memanjakan keinginan dagingnya, yang membuat manusia mudah terbujuk memuaskan keinginan tersebut dan bersikap tidak peduli akan perkataan Yesus. Yang dikejar adalah kenikmatan daging yang dapat memuaskan keinginan tubuh
dan jiwanya, sedangkan keinginan roh terabaikan. Orang lebih senang telinganya dengan hal-hal yang disukainya dan menutup telinganya bila dinasehati, ditegur, atau mendengarkan pengajaran dan firman Tuhan. Orang lebih suka mulutnya berbicara mengenai hal-hal yang mendatangkan keuntungan berupa uang, harta, dan berbicara mengenai firman Tuhan tidak suka. Orang lebih senang matanya melihat sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya daripada yang ingin dilihat oleh rohnya. Lebih menyenangkan melihat dunia yang memberikan pesona yang menggoda hati untuk menikmatinya. Semua itu adalah keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh kita. Oleh sebab itulah Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya supaya berlaku juga kepada kita bahwa rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Daging kita ini tidak akan kekal, sebab suatu hari nanti kita akan mati dan hancur di telan bumi ini, sedangkan roh kita yang hidup, yang akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan iman kita, perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.